Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafisa dengan NIM 202109648418, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini semester 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan keimanan atau agama. Bab 10 Tafsir Tarbawi. Dosen pengampu Fikri Farihin, MPDI. Tertulis dalam surat Yasin ayat 77-83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasya khalqah qala ma yu'idama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allazi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari zigot, lalu kemudian ia menjadi penantang yang hebat, dan ia membuat perumpamaan untuk kami, sedangkan ia lupa kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah lapuk? Katakanlah, yang menghidupkannya adalah yang membangunnya pertama kali, dan ia maha mengetahui segala makhluk, yaitu yang menjadikan api untuk kalian dari pohon hijau, maka kalian pun menyalakannya. Dan tidakkah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan mereka? Benar, dan ialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Perintahnya hanyalah apabila ia menghendaki sesuatu, ia berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maka maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Tafsir ayat, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari zigot, lalu kemudian ia menjadi penantang yang hebat. Ayat ini merupakan kecaman terhadap manusia pembangkang atau kafir. Ia tidak sadar asal-usulnya. Ia tercipta dari sari apati tanah, yaitu unsur-unsur hara yang terdapat di dalam tanah itu. Unsur-unsur itu diisap tumbuh-tumbuhan lalu dimakan manusia, atau tumbuh-tumbuhan itu dimakan hewan dan hewannya juga dimakan manusia. Dalam diri manusia, makanan itu membentuk salah satunya sperma dan atau ovum. Ketika sperma dan ovum bertemu, maka jadilah zigot, yaitu ovum yang sudah terbuai sperma yang masih sangat labil dan tidak punya arti apa-apa, baik dari segi fisik maupun dari segi nilainya. Zigot kemudian menjadi alaqah atau menempel di rahim, kemudian menjadi mudghah, yaitu sejenis daging sebesar yang dikunyah, lalu dibentuk darinya berkas-berkas tulang dan daging, kemudian menjadi janin, ditiupkan roh dan disempurnakan lalu lahir, menjadi bayi. Begitulah proses kejadian setiap manusia. Setelah itu manusia tersebut tumbuh dewasa dan menjadi perkasa. Jadi ia diciptakan Allah dari sesuatu yang lemah, labil dan tidak ada arti. Namun demikian, dari sesuatu yang lemah itu Allah mampu menciptakan makhluk yang perkasa dan berkuasa. Setelah merasa perkasa, tahu-tahu ia menjadi pembangkang. Dengan demikian jelas bahwa pembangkang itu tidak pantas dilakukannya. Wa daraba lana masalan wa nasya khalqah, dan ia membuat perumpamaan untuk kami, sedangkan ia lupa kejadiannya. Dengan congkak, orang itu mengambil sebuah contoh yang dalam pandangannya mustahil terjadi, sementara itu ia sendiri lupa asal-usulnya, yaitu dari sesuatu yang tidak ada arti dan kekuatannya. Lalu Allah menciptakannya menjadi makhluk yang perkasa dan kemudian membangkang penciptanya itu. Ia setelah dewasa itu seharusnya bersyukur kepada Allah dengan beriman kepadanya dan mematuhinya, bukan membangkang kepadanya. Qala ma yu'idama wa hiya ramim. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk?
Dengan congkaknya, pembangkang yang lupa daratan itu mengambil sepotong tulang yang sudah bolong dan lapuk atau ramim dan meremukkannya dengan telapak tangannya. Ia sesumbar, siapakah yang bisa menghidupkan kembali tulang ini? Kemudian demikian, kuasa ialah bahwa tulang yang tidak mengandung kehidupan apapun dapat dihidupkannya. Qul yuhyiha alladzi ansyaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, yang menghidupkannya adalah yang membangunnya pertama kali, dan ia maha mengetahui segala makhluk. Nabi Muhammad diminta Allah untuk menjawab dan menegaskan, yang menghidupkannya ialah yang menciptakannya pertama kali. Yang menciptakannya pertama kali ialah Allah. Dia telah menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada arti, yaitu zigot, yang berasal dari unsur-unsur yang ada dalam tanah, yang menurut logika mustahil bisa menjadi manusia. Akan tetapi, nyatanya semua manusia tercipta menurut cara tersebut di atas. Nah, bila dia mampu menciptakan makhluk dari sesuatu yang mustahil menurut logika menjadi manusia, yang sama sekali berbeda dari asal-usulnya, tentu dia mampu pula menghidupkannya kembali setelah mati. Bahkan hal itu dinyatakannya lebih mudah baginya. Sekalipun bagi Allah, sesungguhnya tidak ada istilah mudah atau sulit. Allazi ja'alakum minas syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun, yaitu yang menjadikan api untuk kalian dari pohon hijau, maka kalian pun menyalakannya. Allah mencontohkan kemahakuasaannya, yaitu bagaimana dia bisa menciptakan api dari pohon hijau. Kata yang digunakan untuk menciptakan api dari pohon hijau itu adalah ja'ala, yang secara harfiah berarti mengubah. Maksudnya ialah memproses. Sementara itu, yang dimaksud pohon hijau kiranya adalah apa yang dikenal dengan nama hijau daun atau klorofil. Sebagaimana diketahui di dalam klorofil itulah terjadi proses produksi O2 melalui proses fotosintesis dengan sinar matahari. O2 adalah zat pembakar. Bila O2 tidak ada, maka api tentu tidak akan bisa menyala. Itu tampak sebagai sesuatu yang mustahil, karena dari pohon yang hijau, yang berarti basah dan mengandung air, justru dihasilkan zat pembakar. Tambahan lagi, manusia dengan tumbuh-tumbuhan itu justru hidup dalam kerjasama yang saling membutuhkan atau simbiosis mutualisme. O2 itu merupakan buangan tumbuh-tumbuhan, namun menjadi makanan bagi sel-sel manusia. Sebaliknya, CO2 merupakan buangan manusia, namun menjadi makanan tumbuh-tumbuhan. Itulah kuasa Allah, yang berarti dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil dalam pandangan manusia, yaitu menghidupkan kembali orang mati. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khaliqul alim. Dan tidakkah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan mereka? Benar, dan Ia ialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat ini Allah menyampaikan bentuk ketiga penciptaan, yaitu dengan kata khalaqa. Maknanya adalah menciptakan dari tiada. Alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Sudah diterangkan bahwa alam semesta ini tak terkira luasnya. Selain itu, begitu hebat sistem kerjanya, sehingga alam yang begitu luas itu dapat berjalan secara teratur. Itu baru satu langit atau alam semesta. Sedangkan alam semesta itu sendiri tak terkira banyaknya. Sebagaimana kata sama, as-sama itu diungkapkan dalam bentuk jamak. As-samawat, menciptakan alam semesta yang begitu luas dan banyak itu Allah mampu, apalagi hanya menciptakan kembali manusia yang dulu sudah pernah diciptakannya. Manusia saja dalam dunia modern ini mampu memproduksi ulang berbagai produk yang mudah karena formulanya sudah diketahuinya, apalagi Allah. Tambahan lagi bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan dirinya Maha Pencipta, Maha Tahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Perintahnya hanyalah apabila ia menghendaki sesuatu, ia berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Bagi Allah, menciptakan sesuatu itu begitu mudahnya, yaitu hanya menitahkan sesuatu itu untuk jadi,
maka sesuatu itu akan menjadi atau terwujud. Begitu jugalah dalam menghidupkan manusia kembali, dia cukup mengeluarkan titahnya tersebut. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Allah di tangannya kerajaan segala sesuatu, maknanya adalah bahwa dia mengendalikan segala sesuatu, yaitu menciptakan, memeliharanya, menghancurkannya, kemudian memanggilnya atau menghidupkannya kembali. Setelah itu, semua akan menghadapnya. Dengan demikian, menghadap kepadanya itu sudah merupakan hukum alam ciptaannya. Keniscayaan terhadap menghadap kepadanya itu dapat dianalogikakan misalnya dengan hukum gravitasi bagi bumi. Segala sesuatu di atas bumi pasti jatuh ke atas bumi. Tidak akan ada yang dapat mengelak. Begitu juga misalnya magnet. Ia pasti akan menarik logam-logam yang ada di sekitarnya tanpa dapat mengelak. Begitu pula lah kiranya keniscayaan menghadap Allah, semua tampak kecuali pasti menghadap kepadanya tanpa dapat mengelak, karena sudah merupakan hukumnya. Yang khusus disebut akan menghadap kepadanya dalam ayat ini ialah manusia dengan kata-kata dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Hal itu berarti bahwa hanya manusia yang diminta menanggungjawabkan sebagai pengelola alam atau khalifah. Maha suci maksudnya adalah bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk, ditandingi dan sebagainya. Hanya Allah yang bisa mencipta dari tiada, sedangkan manusia membuat satu biji pasir atau satu lembar daun saja dari tiada tidak akan bisa. Hanya Allah yang bisa memelihara, manusia memelihara dirinya saja tidak bisa secara sempurna. Hanya Allah yang bisa menghancurkan alam ini dan kemudian menghidupkannya kembali. Manusia paling-paling hanya mampu merusak, tidak bisa menghancur leburkan, apalagi menghidupkannya kembali. Hanya Allah yang bisa meminta pertanggungjawaban manusia. Manusia betapapun berkuasa di dunia akan menjadi hamba-hamba seperti orang-orang lain yang diminta pertanggungjawaban. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu pendidikan keimanan antara lain dilaksanakan dengan yang pertama, mempelajari tentang manusia dan hakikat manusia. Yang kedua, mempelajari sistem-sistem yang berlaku di alam. Yang ketiga, mempelajari alam semesta yang begitu luas. Semuanya itu setelah dipelajari akan ditemukan kondisi, sistem, dan hukum-hukum yang luar biasa. Semuanya itu perlu disimpulkan bahwa segalanya itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Tetapi mestilah ada yang menciptakannya. Penciptanya itu adalah Tuhan atau Allah. Yang keempat, mengimani penegasan-penegasan mengenai Allah dalam Al-Quran. Implementasi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu mendalami pengetahuan tentang manusia dan alam semesta dan informasi mengenai manusia dan alam semesta itu dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian, mendalami informasi tentang Allah dan mengimaninya. Metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, kerja kelompok, dan sebagainya.